Kalau ngomongin tentang batuan, apa sih yang terbesit di benak teman-teman sekalian? Kerikil, pasir, keras, kurang kerjaan, banyak lah ya pokoknya. Tapi sadar gak sadar, batuan adalah salah satu penyusun utama atau unsur penting yang menyusun bumi kita ini sendiri. Ya, sederhananya sih saya sendiri gak bisa bayangin gitu. Bumi kita tanpa ada batuan bakal jadi kayak gimana. Dan di video ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam tentang batuan bersama saya Adrian Alfarisi, mahasiswa Geografi UI angkatan 2021 dan selamat datang di Geovlog. Batuan sendiri adalah kompleks atau kumpulan dari mineral sejenis ataupun yang tidak sejenis yang terikat secara gembur ataupun padat. Nah, itu kalau dari definisinya. Nah, bedanya batuan sama mineral itu adalah batuan tidak memiliki susunan kimiawi yang tetap atau biasanya tidak homogen, berbeda dengan mineral. Nah, batuan ini sendiri dibedakan menjadi tiga nih, teman-teman, berdasarkan cara pembentukannya, yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya. Batuan pertama adalah batuan beku, ada batuan sedimen, ada juga batuan metamorf. Nah, jenis yang pertama adalah batuan beku. Apa sih itu batuan beku? Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang berdingin ataupun mengeras. Nah, karena terbentukan dari magma tadi, maka keberadaan dari batuan beku ini sangat erat hubungannya dengan keberadaan gunung api aktif di suatu tempat nih, teman-teman. Nah, batuan beku ini juga bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan tempat terbentuknya. Jika dia terbentuk di dalam permukaan bumi, maka disebut batuan beku dalam. Jika dia terbentuk di luar permukaan bumi, maka disebut batuan beku luar. Nah, contoh batuan beku dalam itu ada diorit, ada gabbro, ada juga granit. Sedangkan contoh batuan beku luar ada batuan basalt, ada batuan andesit yang sering juga dijadikan sebagai fondasi rumah dan juga dasit. Nah, jenis yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terbentuk dari proses akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi sederhana aja, batuan sedimen berasal atau terbentuk dari batuan beku dan juga batuan metamorf yang mengalami pelapukan, lalu terkikis melalui proses erosi baik oleh angin maupun oleh air, lalu hasil kikisan tersebut terbawa atau ditransportasikan ke tempat yang lebih rendah dan kemudian mengendap menjadi batuan sedimen. Nah, sama kayak tadi batuan beku juga, batuan sedimen juga dibedakan menjadi tiga jenis nih, teman-teman. Berdasarkan proses terjadinya, tapi jenis-jenis batuan sedimen tersebut antara lain ada sedimen klastik, ada sedimen kimiawi, ada juga sedimen organik. Nah, sedimen klasik ialah batuan sedimen yang diendapkan tanpa melalui proses kimia. Contohnya adalah batuan misalnya pasir, batu breksi, dan juga batuan konglomerat. Selanjutnya ada sedimen kimiawi. Sedimen kimiawi adalah batuan sedimen yang diendapkan dari hasil pelarutan kimia. Contohnya adalah batuan gips dan batu garam. Dan yang terakhir ada sedimen organik, yaitu batuan sedimen yang pengendapannya dipengaruhi oleh unsur-unsur organik. Contoh batuannya adalah batu bara dan juga batu gamping. Nah, batuan yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan jenis batuan yang terbentuk dari transformasi batu yang sudah ada sebelumnya. Nah, proses transformasi ini dikenal sebagai dengan istilah metamorfosis. Makanya batunya disebut juga dengan batuan metamorf. Metamorfosis ini sendiri terjadi dapat dikarenakan oleh suhu dan juga keadaan lingkungan tempat batu tersebut sedang berada. Contohnya adalah batu marmer, batu gneiss, batu sabak, dan juga batu skis. Nah, si batuan metamorf tadi juga dibedakan menjadi tiga nih, berdasarkan cara pembentukannya. Yang pertama ada batuan metamorf kontak, atau batuan yang mengalami metamorfosis akibat suhu yang tinggi. Biasanya sih karena aktivitas magma. Contohnya batuan kapur menjadi marmer. Lalu yang kedua ada batuan metamorf dinamo, yaitu batuan yang mengalami metamorfosis akibat tekanan tinggi dalam waktu yang lama. Kalau ini biasanya karena tenaga endogen. Contohnya batu lumpur menjadi batu tulis. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf kontak pneumatolistis. Agak susah emang namanya. Nah, ini adalah batuan yang mengalami metamorfosis akibat pengaruh gas-gas pada magma. Contohnya adalah batuan kuarsa berubah menjadi topas karena pengaruh gas fluorium. Itu batuan metamorf. Lalu setelah kita tahu jenis-jenis batuan, ada yang namanya batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Bagaimana cara kita membedakan batuan-batuan tersebut? Bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi suatu batuan termasuk batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf? Apakah kita harus ngapalin semua jenis batuan yang ada di muka bumi ini? Jawabannya enggak, teman-teman.
Sekarang kita bisa menggunakan alat yang bernama komparator batuan. Dalam membedakan serta menganalisis jenis-jenis batuan yang cukup banyak tadi, digunakanlah sebuah alat yang bernama komparator batuan. Komparator batuan ini terdiri dari dua, yaitu komparator batuan beku dan juga komparator batuan sedimen. Fungsinya sama, sebagaimana namanya, komparator batuan beku berfungsi untuk mengidentifikasi batuan-batuan beku, serta komparator batuan sedimen berfungsi untuk mengidentifikasi batuan-batuan sedimen. Ya mungkin sekali lagi kita sangat-sangat terbantu dengan adanya teknologi ya, karena kita dengan sangat mudah sekarang dapat mengidentifikasi suatu batuan menggunakan alat yang bernama komparator batuan ini sendiri. Komparator batuan ini sendiri tadi terbagi menjadi dua, komparator batuan beku dan juga komparator batuan sedimen. Kita coba bahas bagian komparator batuan beku dulu kali ya. Komparator batuan beku terdiri dari beberapa bagian alat. Yang pertama ada badan alat yang secara keseluruhan, lalu ada bagian kandungan mineral mulai dari 5%, 10%, 15% sampai dengan 50%. Dengan ini kita dapat mengidentifikasi kandungan mineral dari batuan yang ingin kita cari tahu. Lalu di bawahnya ada yang namanya derajat kebundaran mulai dari olivin, hipersin, augit dan sebagainya. Ini juga dapat mempermudah kita dalam mengidentifikasi jenis kristalnya. Lalu yang terakhir adalah contoh mineral batuan. Untuk batuan beku sendiri ada yang berwarna gelap atau malvik dan juga terang atau felsic. Lalu kita lanjut lagi ke komparator batuan sedimen. Hampir sama dengan komparator batuan beku, komparator batuan sedimen juga memiliki badan alat yang bisa kita lihat secara keseluruhan. Lalu ada bagian tekstur, ini yang cukup membedakan antara komparator batuan sedimen dan juga komparator batuan beku. Ada pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, sampai tekstur lempung. Lalu ada persentase mineral di bagian kanan atas, mulai dari 2% sampai 50%. Lalu ada juga jenis kebundaran mineralnya. Nah, cukup sederhana sekali bukan bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi suatu batuan menggunakan alat yang bernama komparator batuan tadi. Tapi lagi-lagi akan muncul pertanyaan. Setelah tadi kita tahu jenis-jenis batuan, kita tahu tentang komparator batuan, muncul lagi pertanyaan. Bagaimana ini semua menjadi hal yang penting? Kenapa penting kita dapat mengetahui semua batuan-batuan tadi? Ya, jawaban pastinya ya pasti penting banget tuh. Apalagi untuk kita para mahasiswa geografi yang kelak kita bakal jadi sarjana geografi. Memang sih geografi bukan hanya tentang geografi fisik, ada geografi manusia, ada SIG juga. Tapi kalau menurut saya sendiri, dasarnya tetaplah ada di geografi fisik. Penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik daratan, karakteristik batuan yang kita pijak sebelum kita memilih tempat yang baik untuk mendirikan coffee shop menggunakan teori yang diajarkan di geografi manusia. Penting untuk kita mengetahui batuan dalam menganalisis risiko bencana dengan menerapkan penerapan SIG nantinya. Jadi kesimpulannya penting banget dah pasti kita tahu batuan-batuan kayak gini. Mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang batuan. Semoga apa yang dibahas di video ini dapat membantu teman-teman juga dalam lebih memahami konsep tentang batuan-batuan yang tadi sudah dijelaskan. Dan sampai jumpa di Geovlog selanjutnya.